Okay, thank you, Firza and Livi. I will start share screen. Okay. Ya, thank you teman-teman semua. So, ya seperti tadi dijelaskan oleh Livi, I will share a bit information about scholarship information, Erasmus Plus scholarship untuk program master's degree. Mungkin sedikit refreshment tentang apa sih Erasmus Plus itu. Ada teman-teman yang sudah familiar, tapi bagi yang belum familiar, jadi Erasmus Plus adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Uni Eropa dan juga secara eksklusif diberikan kepada para pelajar, baik itu berasal dari negara-negara Uni Eropa maupun negara-negara non-Uni Eropa. Nah, ada beberapa jenis scholarship yang ditawarkan di Erasmus Plus ini. Yang pertama yang akan saya kupas lebih dalam yaitu Erasmus Mundus Joint Master Degree, di mana study periodnya itu ada yang 1 hingga 2 tahun. Adapun juga untuk doctoral degree, bisa cari tahu lebih dalam di link di bawahnya, di mana study periodnya itu sekitar berlangsung selama 3 tahun. Dan ada pula yang dinamakan visiting scholar for academics or researcher. Itu jadi bagian dari IMJMD, tapi tidak semua IMJMD menyediakan visiting scholar ini. Biasanya nanti ada teaching staff or researcher melakukan kegiatan teaching, like visiting scholar selama kurang lebih 3 bulan. Dan juga ada pun yang terakhir bernama International Mobility for Students and Staffs. Ini seperti exchange, tapi biasanya ada joint cooperation between the universities in Indonesia and also the university in Europe. Jadi memang tidak semua university di Indonesia ada program ini, tapi teman-teman bisa cari tahu di universitasnya apakah ada program ini atau tidak. Biasanya berlaku untuk baik itu bachelor, master, or doctoral degree untuk exchange selama 6 hingga 12 bulan. Nah, untuk mengupas lebih dalam lagi nih, untuk Erasmus Mundus Joint Master Degree program sendiri, ini biasa diorganize oleh beberapa university under one consortium. Kita biasanya sebutnya konsorsium atau program. Jadi biasanya dalam satu konsorsium ini terdiri dari beberapa universitas dari beberapa negara, minimal 3, di mana study periodnya itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi jumlah ECTS-nya pun akan berbeda, di mana yang 1 tahun itu 60 ECTS, yang 2 tahun itu 120 European Credit Transfer System. Untuk courses-nya sendiri terdapat beragam bidang, baik itu dari science, politics, economics, culture, arts, literature, or agriculture. Teman-teman bisa cek lebih dalam di IMJMD catalog di link ini. Mungkin saya akan sedikit menunjukkan bagaimana sih si katalog itu terlihat gitu. Kalau teman-teman pergi ke link tersebut, kalau agak scroll ke bawah, akan ada list, di situ terlihat bahwa saat ini di katalog ada 149 konsorsium. Nah, yang disebut konsorsium ini yang seperti ini nih, kalau teman-teman baca ada EG atau EDIS, ada Koreo. Nah, itu yang kita sebut konsorsium. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ada project locations. Ada yang satu konsorsium itu ada 7 negara, ada yang 4 negara, dan bidangnya pun beragam. Di sini ada yang Economics of Globalization, ada Engineering of Data Intensive Intelligence, ada bahkan di Dense Knowledge, Practice, and Heritage, dan bidang-bidang lainnya. Teman-teman bisa filter sendiri di sebelah kiri. Nah, tadi juga sempat nih disebut nih sama tadi video TikTok-nya Kak Marsi, bahwa dalam program ini ada mobility program di mana teman-teman kuliah minimal di 2 universitas di 2 negara. Jadi ada program, ada satu konsorsium yang mungkin mengharuskannya itu pindah setiap semester, mobility programnya ada pula yang setiap tahun. Jadi tergantung dari programnya masing-masing. Nah, mungkin saya akan mencontohkan sedikit tentang program yang pernah saya ikuti, yaitu yang sekarang juga ada di katalognya, bernama AVEPA, atau European Masters Program in Agriculture, Food and Environmental Policy Analysis. Kenapa di sini saya menuliskan ada beberapa specializations di program ini? Karena ini juga akan berpengaruh saat teman-teman misalkan memilih priority. Saya tahun pertamanya ingin di universitas mana sih, di negara mana, tahun keduanya ingin di universitas mana, di negara mana.
Itu akan kalau untuk first year mungkin belum kelihatan ya, itu bisa acak dari teman-teman misalnya saat di motivation letter-nya juga menunjukkan, oh saya minatnya di mana, terus nanti mereka akan di program koordinator di konsorsium tersebut akan mapping gitu. Kalau misalnya si kandidat ini dia tertarik di bidang misalnya development policy, oh itu berarti lebih ke university yang di Belgium. Kalau environmental lebih di yang Sweden. Nah, sama pula halnya nanti di pertengahan antara tahun ke-1 ke tahun kedua, teman-teman akan diminta propose, kalau di program ini, maksudnya di program AVEPA, propose tahun kedua ini nanti kira-kira tesisnya mau ke bidang apa sih, itu juga akan menentukan mapping kemana teman-teman akan di-assign untuk universitas di tahun keduanya. Nah, juga mungkin ada juga yang pindahnya tiap semester seperti itu. Nah, di sini hanya mencontohkan saja bahwa dari satu konsorsium itu terdapat beberapa partner universities. Kalau teman-teman lihat, kalau saat saya join itu, partner university itu hanya berasal dari negara-negara Uni Eropa, tapi di sini ternyata saat ini bahkan partner universities-nya itu tidak hanya dari negara-negara Uni Eropa, tapi juga ada di luar EU, yaitu seperti di AVEPA ini ada Chile dan juga Kenya. Nah, untuk kegiatan tahunannya, setiap program pun bisa berbeda. Ada yang mungkin di summer itu ada yang mengadakan internship program dari konsorsiumnya. Ada pula yang kalau di AVEPA ini contohnya misalkan mereka mengadakan summer school, di mana di summer school ini sebenarnya kegiatan wajib karena di mahasiswa tahun pertama mereka harus memberikan seminar tesis proposalnya, dan untuk mahasiswa tahun kedua itu sidang tesisnya, itu di rangkaian summer school tersebut. Dan juga dilengkapi dengan summer course, field trips, dan juga social event lainnya. Nah, siapa nih yang eligible untuk menerima beasiswa Erasmus Plus ini? Untuk non-EU citizen, tentunya tidak terdaftar sebagai warga negara di negara Uni Eropa manapun, dan juga dalam 5 tahun terakhir tidak melakukan aktivitas utama seperti bekerja atau studi selama lebih dari 12 bulan di negara Uni Eropa manapun. Nah, untuk basic requirements-nya, teman-teman tentunya perlu siapin CV. Nah, CV ini baiknya lebih preferable dalam versi Europass. Teman-teman bisa googling Europass template CV. Itu biasanya di website-nya itu tersedia beberapa template, bahkan tidak hanya versi English, tapi juga beberapa bahasa lokal dari negara-negara Uni Eropa. Nah, juga untuk English proficiency test-nya, buktinya harus disiapkan juga. Biasanya ada program yang mereka offer mau IELTS, mau pakai TOEFL, it's optional. Tapi ada juga yang mungkin harus IELTS atau harus TOEFL. Dan juga untuk skornya, teman-teman harus cek karena setiap program bisa berbeda. Untuk minimum skornya, ini yang saya tunjukkan di sini, it's like in general, but it could be higher. The requirements could be higher. Dan juga untuk ijazah, kalau misalnya ternyata ijazah S1-nya teman-teman ini belum berbahasa Inggris atau belum bilingual, juga teman-teman bisa menggunakan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan ijazahnya ke dalam bahasa Inggris. Ada juga yang keempat, ada recommendation letter. Teman-teman bisa siapkan either the recommendation letter, either it's from your academic supervisor, atau bagi teman-teman yang sudah bekerja, mungkin juga bisa dari supervisor di tempat kerjanya. Dan yang kelima ada motivation letter dan atau statement of purpose. Jadi ada beberapa program yang memang hanya mempersyaratkannya, oke, motivation letter aja oke, tapi ada juga seperti program yang pernah saya ikuti, mereka juga mensyaratkan statement of purpose sebagai salah satu persyaratan. Apa sih bedanya? Kalau misalkan untuk motivation letter itu, jadi teman-teman menjelaskan like how would you fit to the program, like why the program coordinators should take you to be given an opportunity to take the program, to be given the opportunity to join this program. But kalau untuk yang statement of purpose itu lebih ke how would you foresee your career or your strength and weakness after doing this program, and how would your career look like after this program. Itu untuk statement of purpose. Nah, dan juga mungkin ada additional dokumen lainnya yang disyaratkan oleh program-program yang berbeda. Jadi baiknya misalkan teman-teman dalam IMJMD ini kan maksimal itu bisa daftar sampai ke 3 program. Nah, pastikan melihat secara detail satu-satu dari setiap program, karena
bisa jadi sangat berbeda, bisa jadi sama, tapi kebanyakan setiap program mempunyai persyaratan yang berbeda. Nah, untuk timeline-nya sendiri, saat ini nih, masa-masa sekarang ini, dari Oktober hingga Desember sampai Januari, biasanya pendaftaran dibuka. Lalu setelah itu, dari Desember sampai Februari itu, dari program koordinator akan mulai melakukan shortlist, di mana mereka melakukan shortlist the main list untuk nama-nama awardees yang akan diterima sebagai penerima beasiswa Erasmus Plus, dan di bulan April ke Mei itu mereka akan mengajukan ini ke European Commission in Brussels, Belgium, dan saat sudah mendapatkan approval, baru di bulan Mei itu mereka akan announce ke si awardee tersebut, okay, you are granted this Erasmus Plus scholarship. Dan di bulan Agustus, September, atau Oktober biasanya the awardee akan bisa mulai studi. Ini tergantung dari negara dan universitasnya masing-masing untuk start winter semesternya. Nah, untuk scholarship grant-nya sendiri berapa sih gitu? Nah, ini di sini ada tuition fee sebesar 18.000 euro. Ini biasanya tidak diberikan ke awardee, tapi diberikan dari EU langsung ke universitas masing-masing. Untuk living allowance untuk master degree ada 1.000 euro per bulan, dan karena tadi kita punya mobility program, jadi kita juga diberikan travel allowance dan juga settlement allowance yang in total berjumlah 4.000 euro per tahun. Nah, untuk travel allowance 3.000 euro per tahun, dan juga ada settlement allowance. Gitu. Untuk doctoral degree hampir sama, mungkin ya berbeda sedikitnya itu di living allowance, yaitu sebesar 1.600 euro per bulan. Nah, untuk visiting scholar berkisar di 14.800 euro per orang per 3 bulan. Apa sih benefit-nya dari secara overall untuk dari beasiswa Erasmus Plus ini sendiri? Tentunya teman-teman akan bisa mengimprove interpersonal skills, karena you will meet a lot of people from different background, different countries. Of course, enhance your broader academic experience because you study in several universities and also different countries as well. Of course, the academic experience will be different. Dan juga learning new language, karena walaupun ini adalah program internasional dan most of the classes are held in English, but like to survive your daily life, of course you will learn your local language. Even you can also take optional class in local language. Dan benefit lainnya tentunya you can graduate with double degree or joint degree, because you study in different universities, and also there is no commitment after graduation from the European Union. So either you choose to stay in Europe to seek for job or internship, or you want to go back home, it's up to you. And juga, the last but not least, the benefit is that traveling while studying, but please please keep in mind that actually the traveling itself is not it's not your main objective, but traveling, you can see the traveling as a reward from your hard work, and also because after you study hard, you can get recharged and refreshed by traveling. So I think that's all from me. Thank you. Ya, kita akan mulai sesi tanya jawab. Kebetulan mereka berdua salah satu alumni kita yang akan memberikan insight dan juga jawaban pada sore hari ini. Jadi jika teman-teman viewers ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Kita akan bacakan, kita akan coba jawab antara Mbak Dwi ataupun Mas Dika. Oke, sekarang saya coba ke Mbak Dwi. Untuk Mbak Dwi, ini ada pertanyaan, apakah ada batasan usia Mbak untuk maksimum boleh apply di program Erasmus? Oke, seperti tadi disampaikan di video TikTok yang membahas, sejauh ini sih tidak ada batasan usia ya, Mas Firza. Selama persyaratan dapat dipenuhi, persyaratan administrasinya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya nih Mbak, ada juga yang nanya, bedanya motivation letter sama personal statement letter apa sih? Mungkin tadi kayak Mbak Dwi udah kasih insight, tapi mungkin mereka belum dengar dengan jelas nih. Oke, ya mungkin ya yang membedakan dari motivation letter itu kan di motivation letter teman-teman lebih ke kayak how would you fit with the program, like jadi mendetailkan apa skill dan juga menjelaskan reason kenapa sih ingin join program ini dan kenapa si koordinator ini harus menerima dia untuk di program ini. Nah, tapi kalau untuk statement of purpose itu lebih ke kayak
bercerita tentang diri kita, apa yang sudah influence academic atau career path kita gitu. Dan juga karir kita tuh nanti mau kemana sih setelah program ini, kayak gitu sih. Itu bedanya. Oke, satu lagi Mbak Dwi sekalian, apakah udah S2 bisa nggak sih kira-kira apply S2 lagi di IMG-MD? Bisa. Bisa. Bisa banget ya? Bisa banget. Tadi asalkan tadi base eligibility-nya itu misalnya dalam 5 tahun terakhir itu tidak studi atau tidak bekerja di negara Uni Eropa selama lebih dari 12 bulan. Oke, bisa diingat. Sekarang saya coba ke Mas Dika lagi nih Mas, untuk timeline-nya kira-kira pendaftaran IMG ini tanggal berapa sih? Ada nggak sih exact date-nya semuanya dibuka kapan? Kalau tanggal spesifiknya mungkin aku udah nggak terlalu ngikut ya yang tahun ini, tapi beda-beda setiap program ya, Dik ya? Iya, biasanya tiap program tuh beda. Ada yang mulai buka di akhir tahun. Dulu program kita punya banget Oktober itu November mereka mulai buka, lalu maksimal pengumpulannya itu sampai Februari untuk yang mau dapetin beasiswanya. Jadi ada 2 jalur untuk yang dapat beasiswanya, deadline-nya biasanya lebih awal. Tapi untuk yang misalnya mau nyari funding sendiri gitu. Atau mau dari personal funding itu biasanya deadline-nya di-extend sampai bulan Mei. Jadi kurang lebih persiapannya kalau buat beasiswa itu ada sekitar 3 bulan waktu itu. Persiapannya aku lakuin. Oke. Sama ini adalah pertanyaan lagi, Mas. Saya sekarang masih semester 1, apakah saya harus nunggu sampai S1 untuk bisa dapat Erasmus? Mungkin kalau untuk full degree ya kali ya. Kalau mungkin untuk exchange tadi bisa dicek ke internasionalnya. Ini saya dari Fatia juga, mungkin bisa dijawab. Jika salah pernah dengar, ada teman yang mendaftar program S2 itu akan lebih besar peluangnya jika pernah S1 Erasmus juga. Benar nggak sih? Apa itu Mbak Dwi dan Mas Dika juga merasakan hal yang sama? Oke. Mbak Dwi boleh. Oke, ya setahu saya kan untuk misalnya program yang full degree dari Erasmus ini kan tidak ada yang untuk bachelor ya. Jadi maksudnya untuk yang bachelor itu lebih ke exchange. Credit mobility ya Mbak ya? Betul, credit mobility. Nah, jadi sebenarnya itu kayaknya tidak menjamin ya, Mas Firza ya. Kalau dari saya pribadi sih melihat. Kalau Dika, apa dulu juga Erasmus juga waktu S1-nya? Pernah exchange kah atau gimana? Enggak, cuman temanku dari kita berdua berangkat kan dari IMT kita berdua berangkat. Nah, temanku yang satu lagi itu dulu tahun sebelumnya dia Erasmus exchange. Oke, ini juga ada salah satu pertanyaan. Hai kakak-kakak, says almost every applicant has a good story to write. Any tips to make our story stands out? Jadi mungkin Dika udah sempat jawab sih ya. Be honest ya Dika. Ada further tips nggak sih? Be honest, sama satu lagi resep tambahannya, coba tunjukkan kalau kalian sangat mengerti dengan program yang kalian apply. Sama sih kayak daftar kerja, kayak kita tahu posisi apa yang kita cari gitu kan pada saat kita daftar, itu bakal stands out juga buat mereka yang nanti meriksa. Mungkin nambahin sedikit juga tadi sempat di-mention sama Kak Hanif juga, jangan sampai di motivation letter itu lebih malah kayak ini tuh kayaknya cuma pengen dapet beasiswa aja gitu, tapi like we don't know what we want to do next gitu. Bisa harus lebih clear and sharp. Oke, ini juga pertanyaan dari Alia nih. Apakah sih contoh prestasi yang dianggap baik? Apakah harus dengan yang scope besar atau mungkin lebih ke personality rewarding aja nih? That's a nice question actually. Menurutku harus balance ya. Kita bisa tunjukin juga misalnya achievement kita, misalnya skripsi kita kah, atau misalnya IP kita, misalnya kalau mau disinggung gitu, atau pengalaman intern sebelumnya. I didn't think I do. No, I didn't do that. Enggak sih. Tapi sebenarnya kalau tadi aku ngomong IP, maaf, mereka sama sekali nggak terlalu peduli sih sebenarnya dengan masalah nilai-nilai IP. Jadi kalau ada yang misalkan suka ada tuh yang kayak udah down duluan mau daftar S2, mau daftar IMG-MD, tapi IP-nya mungkin secara ini kurang gitu. Hajar aja gitu karena mereka nggak terlalu lihat. Selama kita memang bisa tunjukin achievement tadi kayak personality branding misalnya ada kayak misalnya pernah volunteer apa gitu-gitu itu juga bisa sering banget sukses dimasukin gitu. Oke, thank you so much Mas Dika. Mungkin setelah ini Mas Dika akan langsung ke breakout room, jadi kita kasih kesempatan ke yang lain. Saat ini kita sudah ada Mbak Livi, Mas Hanif, dan juga ada Mbak Prita. Jadi Mbak Dwi kita off dulu, kita akan kasih ke Mbak Livi, Mas Hanif, dan Mbak Prita. Silakan guys. Thanks a lot.